setia. Kalau ngelihat kemarin nih, Hanif kan 100% Atlanta menang lawan Milan dan terbukti. Bos, nggak ada yang 100% di tim. Apa yang 100%? Apa alkohol nggak ya? Alkohol juga nggak ya? Nggak ya? Alkohol juga nggak ada. Mana ada yang 100%? 90%. Oh iya. Gua bicara kan. Yang pasti 100% ya GeForce karena ngasih ini support gua buat kita. Harus Pak. Naikkan gaji kami. Oke, ini kalau ngomongin Nif, lo kemarin begitu yakin sama Atlanta bisa ngalahin Milan. Sekarang Milan dengan Inter nih, KW-nya lah. Gue nggak ngerti lah siapa yang KW nih kan. Ya kita mesti objektif Ji, dalam artian melihat situasi terkini kedua tim. Ya. Milan porak-poranda. Dalam artian pemainnya cedera semua. Mandzukic yang baru datang pun dikonfirmasi nggak bisa tampil. Tonali gitu juga kan. kemungkinan ya. Tonali nggak bisa, Benacer nggak bisa, gitu kan. Ya. Ada Calhanoglu juga belum tentu. Ya, Calhanoglu juga nggak tentu. Jadi ini kan mungkin menurunkan pemain yang udah sampai ke kulit tulang sisanya gitu. Ibaratnya lo sop buntut udah tinggal kuah doang, dia ngata-ngatain 3 hari gitu kan. Jadi ini udah bener-bener nggak ada lagi. Sementara Inter kan secara kondisi materi pemain. Tapi ini masih ada Tonali nih. Tapi Tonali emang 50-50 sih ya. 50-50. Tonali itu udah dikonfirmasi oleh Pioli di press conference-nya bahwasanya dia belum bisa turun. Betul. Gitu. Jadi kan ini benar-benar kayak tim reserve lawan full squad kan. Nah dengan kondisi kayak gini, sebaliknya kita lihat juga di sebelah kiri di Inter. Inter kan udah nggak ada lagi di Eropa bang. Iya. Gitu Fokus kan? ya. Nah ya udah ini harus ngambil di sini. Kalau nggak ngambil di Piala Italia, makin aja Antonio Conte bakal disudutkan oleh manajemen. Ya tapi kok kemarin bau banget gitu ketika si Milan kemarin dibantai, dia malah nggak bisa ngambil momentum dan menurut gue mainnya bikin ngantuk sih kemarin lawan Udinese. Dan kalau kita sering bahas juga kan ketika dia menghadapi tim yang memang deep, bener-bener pertahanannya deep banget, ini pasti menjadi masalah buat timnya Conte gitu kan. Ya memang kan secara ini pemain kreatif nggak banyak di lini tengah Conte yang bisa membuka unlock, maksudnya tidak ada kecuali Barella. Iya exactly, dan secara permainan ini kan sangat mudah dibaca, itu kan spesialitinya Conte lah gitu. Bola diarahin ke Lukaku, dia tahan, dia pantulin ke Lautaro Martinez, back sayapnya overlap, udah gitu doang mainnya. Iya mainnya gitu doang. Nah sementara di lini tengahnya itu nggak ada tipe kreatif yang bisa membuka kunci pertandingan. Nah ini yang membuat ini sebenarnya masih evenly balance kalau misalnya Milan bisa secara konsentrasi Ji gitu dan secara strategi menerapkan hingga konsentrasi paling tinggi untuk bermain counter attack. Masih ada kesempatan buat Milan. Bentar, sebelum ke Binder nih dari Mas Dastiawan, Milan lebih bagus tapi gua rasa Inter yang menang hari ini katanya. Oke, makasih loh Mas Dastiawan. Kalau ngomongin gimana ceritanya? Semoga lo bukan kayak Coach Justin ketika lo dukung tim gua biasanya kalah tuh biasanya. Oke, kalau ngomongin Binder tadi ngeliat kan hasil terakhir Milan begitu diporak-porandakan sama Atlanta. Berarti udah kelihatan nih, Milan tuh sebenarnya ada celah yang besar kan, terlepas kemarin hampir semua pemain terbaiknya mungkin kemarin udah balik kan, kecuali Romagnoli mungkin ya sama siapa di lini belakang. Artinya Mandzukic sudah main, Ante Rebic sudah main, Ibra ada di sana paling Ante hanya. Rebic kayaknya gak main. Kemarin main, yang Atlanta main kemarin di babak kedua. 3 trio itu main semua tuh. Tapi kan dia baru kembali. Kan? Iya. Artinya ada masalah dong dari sebenarnya nih kelihatan. Kalau menurut gua gak ada masalah selama Milan full team. Oke. Ya kan Romagnoli gak main tentu itu masalah. Walaupun dia one on one kalau konfrontasi dia pasti kalah. Tapi kalau secara koordinatif dia sama Kair udah oke. Saling menutupi. Memang Kair ini terlihat lebih dominan. Tapi jangan juga remehkan Romagnoli. Dia juga punya peran. Nah problemnya kan kemarin kan Romagnoli tidak bermain. Dia mainin Kalulu ya kalau nggak salah. Kalulu juga cedera keluar. Yang masuk lebih parah Musacchio. Lu lihat berapa kali dia dikecengin sama si Ilicic itu. Dikerjain terus kan diserang pokoknya melalui dia terus. And then kemudian lu lihat Hakan nggak main. Nggak main. Oke, Hakan nggak main. Biasanya Brahim Diaz yang main. Yang dipasang Mete. Kemarin, aduh tuh rambutnya doang yang bikin pusing. Itu bagus. Sebelumnya, waktu lawan Cagliari, memang Cagliari tidak sekualitas seperti Atlanta. Tapi paling nggak dia bisa cepat beradaptasi waktu turun lawan Cagliari. Artinya pemain ini sebetulnya menurut gue sih lebih cocok tuh di defensif. Iya, kemarin maju-maju kan. Untuk menyerang, lu bukan cuma perlu kecepatan dan skill, tapi visi lu seperti apa untuk membagi bola. Brahim Diaz kan adalah sedikit, apalagi Hakan. Hakan kalau main lu lihat berapa passing-passing dia bagus kan. Bagus. Jadi ini menjadi masalah besar bagi Milan. Nah di game ini kalau memang mereka rotasi besar-besaran lagi, menurut gue berat. Karena lawan Torino pun dia pada saat rotasi di line up, dia harus turunkan pemain-pemain inti dia di babak kedua. Untuk bisa menang, tapi tetap aja mereka butuh sampai adu penalti. Sampai adu penalti mereka butuh menang. Donnarumma juga mungkin nggak bisa main. Iya, kemungkinan ya udah pasti nggak bisa main yang turun si Tatarusano. Ini kita lihat line up sekali nih, Bang Winner.
kalau ngeliat line up Milan seperti ini, tuh Tatarusanu, Yair, itu Tomori ya, udah turun. Kalau dari keseriusan sih menurut Calabria. gua Inter lebih serius. Kalau menurut gua, Iya, karena pasti. Milan kelihatan dari game lawan Torino ya Pioli melakukan rotasi besar di line up, tapi Inter gak banyak waktu sebelumnya lawan Fiore ya. Iya. Jadi terlihat nih seperti Hanif bilang mereka ada keinginan untuk meraih gelar. Ya mungkin gelarnya kalau nggak di Serie A ya di sini. Di sini. Jangan sampai dia gak mendapat gelar apapun. Artinya dia near gelar dong Iya. bersama Inter. Betul kan musim lalu kan? Dia kalau gagal di sini udah di consider gagal Conte, Bang. Ini Iya. kalau Serie A-nya juara kan lumayan. Ya maksudnya kan karena dia benar-benar nggak ada partisipasi di Eropa kecuali dia masuk ke babak knockout Champions League gitu kan. Itu masih oke. Itu masih oke lah. Ini benar-benar nggak ada. Jadi ini harus fokus di sini. Menurut gua dia akan serius di sini juga. Iya. Tapi bagi Milan prioritasnya kan targetnya top 4. Top four. Kalau bisa juara itu bonus. Tapi yang seperti yang gue pernah jelaskan di sini, Milan ini udah terlanjur basah. Iya, Dia akan nanggung. konsentrasi benar-benar di Serie A. Kalau bisa gue pertahankan. Dan yang uniknya apa? Kalau Milan kalah, Inter juga gagal menang di Serie A. Coba lo perhatiin. Banyak. Artinya apa? Pressure ini sebenarnya di Inter. Pressure di Inter. Menurut gue di Inter karena Conte dia harus membuktikan setelah ribut-ribut dengan manajemen. Kalau Pioli tenang aja, gue sudah ada di posisi ini aja udah luar biasa, gue bisa peringkat nomor 1. Juve apa kabar? Nah, tapi kalau ngeliat Iya Inter termasuk dari pertandingan terakhir, Binder, ngeliat permainannya makin gak Gak meyakinkan ada gitu kan di masalah. bawah Gue kan Conte. nonton itu lawan Udinese, bagus. Cuman kapan-kapan striker itu kan ada off day. Iya, tapi Memang Inter itu kan bergantung banget Sama Lukaku Martinez dan sama Martinez si Lukaku ini. Iya. Bisa aja Lukaku kapan-kapan off day. Pernah kan lawan di UEFA Champions League, siapa tuh yang sundul malahan kena Lukaku. oh iya, hampir yang on goal ya. Nah, ya. itu Itu yang final ya. Gue lupa di Champions League Iya. game terakhir itu lawan Shakhtar kalau nggak salah. Oke, Nah jadi bisa aja striker itu punya off day seperti Ibra juga sama kan. Iya. Bisa aja off day tapi gue lihat secara permainan tetap Inter sih stabil. Problem Inter cuma satu. Apa itu? Kalau dia ditekan, lini pertahanan nggak tenang, pasti dia jebol. Berantakan ya, Coba karena- perhatikan deh, lawan Milan nih waktu mereka ketemu di Liga, Milan efektif serangan, tapi secara dominasi Inter bagus. Tapi sekali Milan nyerang, ada aja yang aneh-aneh di pertahanan Inter. Iya itu yang membuat mereka ketinggalan 0-2 dulu kan. Berarti yang kurang beruntung ya kemarin ya. Tapi kan kemarin yang waktu Nah, juga. bukan kurang beruntung, menurut gua memang mereka panikan sih kalau lawan tim-tim besar. Tapi kalau berkaca dari kemarin pertemuan mereka pertama itu juga sebenarnya kan Inter bermain lebih bagus secara Kan overall gua ya kan ya. lebih bagus, Ya kan? cuman di lini pertahanan Cuman ini ya panik. dan itu faktor pengalaman Ibra juga ngaruh kan sebenarnya ketika menghadapi Cetak 2 gol dia. ya kan menghadapi back Inter yang memang masih belum terlalu padu gitu kan. Itu buat gue yang kurang di Inter sekarang itu adalah manajemen pertandingan. Ya. Kalau lihat secara keseluruhan 90 menit, lo akan ngelihat Inter yang begitu dominan, tapi Inter yang berapa menit juga kehilangan konsentrasi Itu. yang mudah gitu. Tiba-tiba panik. Tiba-tiba panik, tiba-tiba hilang konsentrasi, tiba-tiba kehilangan kontrol terhadap pertandingan. Sorry, itu terjadi juga di Champions League. Iya, iya. Dia main sebetulnya lawan Madrid bagus. Bagus. Tiba-tiba aja bisa hilang konsentrasi di defense. Ini kan dua faktor, Ji. Satu, yang gua tahu, semua tim Conte latihan fisiknya itu Kuat. gila gitu. Intensitasnya gila ya. Dengan tidak adanya pramusim, ini mungkin berimbas terhadap hasil Kebugaran. dari level fitness yang diinginkan oleh Conte gitu, nggak dalam ini, sehingga di beberapa momen pertandingan itu bisa hilang gitu. Terus yang kedua, manajemen pertandingan dalam artian dia ngelihat secara kalender gede nih, Ji, gitu. Ini tim-tim kayak gini yang jarang juara gitu ya, yang secara mental kalau gue ini, kalau Juventus, lu lawan Ascoli, lawan Cagliari, lawan Milan, lawan Inter, fokusnya sama. Fokusnya sama, lu mempersiapkan pertandingannya sama gitu. Dan seringkali latihannya itu lebih berat ketimbang pertandingan. Nah, ini yang gua nggak yakin di Inter. Dalam artian mungkin kalau di level tim-tim yang jarang juara gitu ya. Emang Jadi lu ngambek tuh maksudnya kadang-kadang dalam jangan artian karena Juve udah konsentrasinya gitu loh, Dulu konsentrasinya. Inter pernah treble loh. Iya. Juve belum. Inter nggak pernah degradasi loh. Tapi kan udah Inter gak terlibat aneh-aneh loh. udah 9 Yaudah. Bang, udah 9. Tapi 10 bener, dia terlibat loh, Bang. Kan secara tidak Lu asas praduga kata bersalah lu. ada hukuman enggak? Dia dihukum. Nggak ada dihukum ya, karena tuh Milan dikurangin poin, Fiorentina ya kalau salah. Roma, tapi ada buktinya. Tapi karena statute of limitation udah lewat Ya gitu itu loh. makanya Udah jangan dibahas masuk lah. ke situ. Udah dah, panjang Bukan, urusannya itu kalau kan itu. fakta. Fakta itu, emang Inter itu nggak pernah Ntar ada dulu degradasi. yang katanya di komen postingan post match kemarin yang mau ngebully gua mana? Yang katanya siap ngebully gua karena gua prediksi Atalanta menang mana? 100% Coba. Atlanta. Sabar. Ya lu, aduh dipegang dadanya. Jangan. Dipantau. Oke, ini adalah permintaan khusus dari produsernya ya. Karena Romano udah memastikan Odegaard, here we go ke Arsenal.
Seperti apa sih ini? Apakah Ya memang dulu deh biar gue bisa ribet nanti. Lah, emang ini yang dibutuhkan? Karena kan katanya Arsenal kurang pemain kreatif. Kalau kemarin kan Ozil udah harus move on, nggak akan dipakai. Artinya dia berarti missing puzzle yang dibutuhkan untuk menjadi sumber kreativitas Arsenal sekarang. Ada nih missing puzzle apaan? Apaan missing puzzle? Main aja dia udah syukur ini nanti. Ngadi-ngadi. Nggak ada ini, nggak jadi nih menurut gua. Sebenarnya kan kemarin tapi di musim lalu lumayan kan di Sociedad walaupun levelnya jauh Nggak, ya. gini Ji. Gua nggak mengkondem dia jelek, nggak. Iya. Dia dari di level ketika dia awal muncul dia salah satu bakat terbaik kan. Iya. Cuman kan dari situ karirnya downhill gitu. Ya salah satu man manajemennya Zidane juga gitu kan menurut gua alasannya gitu kan. Gitu. Lu kalau lu bikinin satu tim yang pemain yang dibuang bisa loh gara-gara itu. Ayo lu. Lu dengerin dulu. Ini Zidane yang kasih dia biar dipinjamkan biar dia dapat menit Zidane masih percaya sama dia kan katanya. Zidane masih percaya, maka itu Madrid nggak kasih option to buy ke Arsenal. Itu aja gua jelasin itu nih kepada jebret tim. Jadi jangan kemakan ngomongan dia. Zidane nggak buang. Menurut Zidane karena dia sulit bersaing dengan old school yang sekarang. Lu lihat mereka penampilan lawan Alaves. First class. Oke, mungkin kalian bilang Alaves timnya nggak kuat. Lu lihat dong passingnya. Asis itu. Wih, asis itu. Asis. Padahal gak kerumunan. Gini, maksud gua begini, itu kan asis yang terukur dari Kroos dan juga dari Modric. Iya, benar-benar. Emangnya gampang kasih asis jarak jauh begitu? Itu kan seperti Rashford ke siapa tuh? Greenwood. Kayak Ziyech tuh crossing terus loh. Tapi crossing tuh nggak asis. Lu tahu, Ziyech itu kan sudah gue bilang the next Ozil. Dengan Tuchel, kalau dia gak rajin bisa terdepak lu dia. Iya dong, kalau dia rajin bantu pertahanan. Ya berarti Binder tadi kan kalau Odegaard dulu udah ngomong. Kalau dia udah skeptis sama dia belum selesai. Gua nggak yakin dia akan beradaptasi dengan baik di Premier League. Satu karena masalah fisik menurut gua. Dia nggak up for it gitu kan. Dan Premier League tuh liga yang fisik banget gitu. Menurut gua secara karakter dia akan sulit bertahan. Let alone dia bisa masuk menjadi salah satu pemain inti gitu. Jadi menurut gua ini cuman akan menjadi squad player aja. Kayak Denis Suarez zaman dulu yang numpang lewat. Binder ngeliat Odegaard sedikit. Kalau menurut gue ini kan Arteta juga setuju. Bahkan kabarnya nih Arteta yang berbicara ke Odegaard dibantu sama Ceballos kan. Artinya dia sudah tahu nih, mungkin Odegaard bisa membuat sebuah perubahan. Dan ini udah sekarang short term aja bagi Arteta juga. Ya gue masukin nih pemain yang sudah ada pengalaman bermain melatih lah istilahnya di tim besar seperti Madrid. Dia bermain di Sociedad juga sebagai regular. Gue lihat dia bisa berkembang sebagai attacking midfielder dan dia kan ingin merotasi. Butuh tim player. Odegaard ini dengan Emil Smith Rowe. Kalau Emil Smith Rowe ini sekarang dia buka terus, nanti tahu-taunya nggak bisa long term Emil Smith Rowe ini. Jadi menurut gue dia akan dirotasi dengan Emil Smith Rowe. Dia bisa berhasil atau enggak? Ya kan, gue kasih dia 60% ini chance keberhasilan. Tergantung dia bisa atau enggak cepat adaptasi dengan kecepatan. Karena Arsenal sekarang mainnya cepat. Walaupun nggak berantakan juga kapan-kapan. Sulit juga ciptakan peluang, tapi pergerakannya itu kan cepat. Cepat juga kadang-kadang kalah. Dan Odegaard ini bukan pemain yang punya kecepatan. Dia akan bermain sedikit tenang. Nah, ini cocok gak nih sama IPL? Belum tentu. Itu dia prediksi dari Binder juga Hanif ini, tapi kita mau ngasih lihat dulu nih sekali lagi hadiah kuis kita nih. Mantap. Jadi tadi kalian yang benar akan mendapatkan hadiah Aki Motor G4 seperti ini. Plus rumah dari Bang Valen. Bang Valen lagi jualan rumah. Tapi hari ini belum banyak yang jawab betul. Jadi kita tunda besok ya, besok jawaban kuisnya. Kalau kemarin udah yang benar katanya. Udah langsung 5 kemarin. Ya itu dia dapat yang kayak gini. Bisa di zoom nggak? Zoom in, zoom out. Nah ini, jadi buat kalian yang mendapatkan hadiah Aki Motor G4 ya akan seperti inilah barangnya. Beruntunglah kalian jika bisa mendapatkan. Padahal cluenya bisa didapetin di websitenya GeForce. Mungkin saking terpesonanya ya ngelihat dua pandit ini. Bukan. Terpesona. Oke. Thank you juga teman-teman yang hari ini.